Ya. Loh, orang lain juga ada yang namanya Agatha, tapi yang lain itu apakah saya? Ah, bukan. Jadi kalau di kitab kami ada tulisan Allah, itu bukan merujuk kepada Allah SWT. Nah ini orang Islam ini suka salah paham. Itu kan terjemahan. Ya, iya, itu adalah Elohim atau kami menyebutnya Avinu. Cuman diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, jangan Karena salah di Islam, paham. Mbak Geta, di Islam itu kan Yesus ya Yesus, Allah ya Allah, tiada dua kan, yang Maha Agung, yang Maha Kuasa kan. Itu urusan abang, saya nggak ngurusin agama abang. Tapi kalau abang mau tahu agama saya, ya seperti itu. Sebentar kita akan mendengarkan penjelasan benarkah Agatha menista. Tetapi tentu kita tidak lupa dengan apa yang dilakukan Muslim ini. Trinitas. Ada burung, ada 2 telur. Trinitas tuh. Gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari 2 telur, 1 burung. Gini, kan kayak ya kan gini kan? Ini telur. Tuh ada burungnya gini. Wah, Kabar terbarunya Umi Rifa bersama salah satu kader dari Gerindra yang melakukan hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang yang mencalonkan diri menjadi bagian daripada pemerintahan. Belum memimpin sudah berat sebelah, apalagi jika terpilih. Mari kita simak bersama-sama bagaimana kader ini bersama Umi Rifa menghina. norak becek yang nggak ketangkap-tangkap ini ya. Nanti kalau ketangkap aku datang jenguk nanti. Ada mama aku di sini. Itu Bang Ardiansa Bunda Ike. Ya, ada Bang Ardiansa, Pak Dokter, Pak Cibancai, dosen Oreo, Pak Lopo, Norcek, namanya norak becek. Ya. Ini konsili bernonot. Lanjut Bunda Ike. Bunda cuma mau nyalam aja langsung turun. Jadi gini, malam langsung turun ya. Nyalamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang agama Muslim di atas maupun di bawah, selamat siang untuk yang beragama apa aja sini selain Muslim ya. Selamat siang. Masya Allah keren. Aku besarkan dulu Bunda aku dulu. Karena apa namanya temanya itu nonot, ya toh. Jadi Bunda hanya ingin memberikan apa sedikit ya cerita masalah Pernonotan. Bunda cerita pernonotan. Oh iya. Karena bahaya ini. Sebab dari Bunda ini kan mantan Oten yang senior gitu kan. Jadi itu salah satu penyebab Bunda hijrah, ya kan? Karena gini, waktu itu kan cerita sedikit aja langsung turun ya. Ya masalah pernonotan ya. Ya waktu itu kan saya bertanya karena saya mulai pintar kan waktu itu, dari botol mulai pintar, jadi saya bertanya kok katanya tuh Yesus itu 100% manusia, 100% Allah gitu. Jadi waktu itu saya tanya, kalau dia 100% manusia, berarti dia sempurna dong, seperti manusia pada layaknya seorang laki-laki, ya kan? Dari situ kan kita sudah kesimpulan bahwa di saat dia 100% manusia, harus lengkap dong dengan pernonotan. Kan gitu. Jadi saya mulai ragu loh, kok Tuhan saya waktu itu saya masih di sebelah, masih jadi oten, masih botol. Mulai dari situ loh, kok Tuhan Masya Allah. manusia kan gitu. Karena yang namanya manusia ya lengkaplah dengan pernonotannya kalau 100% manusia. Itulah awal saya bertanya-tanya, akhirnya saya jadi pintar, saya belajar dan saya hijrah ke kebenaran. Oke? Bunda Ike, Bunda bentar, Bunda jangan turun. Artinya kisah hidup Bunda kita bikin buku ya, judulnya adalah Hikmah di Balik Nonot ya. Iya. Kita buat bukunya nanti ya Bun. Nonot membawaku kepada Islam. Pertanyaanku di saat mereka mengatakan bahwa dia 100% manusia, berarti harus lengkap 100%. Mantap. Pernonotannya. Masya Allah. Keren Bunda. Itu kan bahasa Inggris artinya tidak, bukan. Kalau kita bahas pernonotan. Teman-teman para percetakan nanti insya Allah kalau seandainya sempat saya mau kisah Bunda Ike dibukukan, judulnya adalah Islamnya Aku Karena Nonot atau Nonot Pembawa Keselamatan.
Iya, itu nonot itu yang membuat aku hijrah. Nonot itu bagus karena dia yang membuat aku jadi hijrah. Oh, judul Kelvin, apa judulnya, Dek? Kelvin, apa judulnya kira-kira, Dek? Kelvin, cobalah kasih tema teman-teman, tema di bawah, judul bukunya tentang Nonot dan kehijrahannya Bunda Ike. Silakan. Nonot Kudus jangan. Silakan teman-teman, apa kira-kira tema yang mau kita angkat untuk buku nanti Bunda Ike hijrahnya beliau? Nonot membawa hikmah, jangan, nggak bagus juga. Nonot membawa hikmah, Nonot pembawa keselamatan, oke, bagus, lumayan. Ana lagi menjemput hidayah Nonot si kata gondrong Nonot. katanya. Jangan Nonot si gondrong. jangan. Nonot pahlawanku, Nonot jalan yang lurus. Uni, aku mau bilang Uni, kenapa harus takut? Nonot pahlawan. Kenapa harus takut mengatakan gondrong? Kan memang benar ada Iya. di foto-foto gondrongnya. Iya memang betul. gondrong. Memang gondrong, Bunda. Apa yang kita takutkan? Kan gitu. Iya betul juga, ngapain takut ya, emang kenyataannya begitu. Masa ada yang bikin judulnya? Sama mereka semuanya gondrong kok. Bunda, masa judulnya di bawah itu Nonot idolaku? Apalah itu? Nonot jalanku menuju Nonot hidayah. menjadi idola karena dia yang membuat aku hijrah. Ya toh? Masya Allah, keren ini. Belum terpilih sudah begini sifatnya. Karakter aslinya sudah muncul. Yang kita syukuri adalah kita sudah tahu duluan karakternya. Orang-orang seperti ini tidak cocok memimpin. Nasionalisme tidak ada tetapi paham radikalisme yang nampak. Umi Ripa bersama kader Gerindra inilah yang malah jelas menghujat. Kalau mengenai Agatha saya setuju dengan pernyataan dari apologet Kristen ini. Coba kita dengarkan bersama-sama bagaimana mereka menanggapi kelakuan Umi Ripa dan kader Gerindra ini. Ada Pak Prof. Ada. Jelas dengar Ya, dengar itu tadi Kristen. videonya udah aku repost ya, 2 ya. Satu yang mengatakan Tritunggal itu adalah seperti penis, dan satu lagi itu ada petinggi Gerindra ya. Kita kawal terus ya. Menggenapi apa yang dikatakan dalam Yesaya 7 ayat 14. Seorang anak laki-laki. Ya, masalah fungsinya kalian menistakan tadi. Jelas di dalam Alkitab 2 Petrus 1 ayat 4. Agar kita nanti di dalam kodrat ilahi saat kita mengejar dan mencapai kekudusan itu, kita itu luput dari hawa nafsu duniawi. Jadi apakah Kristus punya hawa nafsu duniawi? Justru tidak. Ibrani 4 ayat 15. Segalanya dia disamakan dengan kita, namun bedanya ia tidak berbuat dosa. Sangat nista sekali tadi orang-orang sebelah beserta dengan ibu politisi yang terhormat menista Tuhan kita dengan itu. Dan dia tadi beralasan gara-gara seperti itu receh sekali pemikirannya. Ya, kalau dia berpikiran seperti itu, justru orang yang murtad pertama kali itu tentu adalah 12 murid Yesus. Ya, Betul. kok Tuhanku laki-laki? Mestinya mereka nggak jadi rasul. Mereka tetap aja jadi nelayan, ya, jadi pemungut cukai. Mereka nggak akan jadi rasul, nggak akan mati dirajam, dipenggal, disalib. Nggak usah repot-repot mereka. Gitu. Nggak usah ada yang syahid. Stefanus juga nggak perlu sedia dirajam. Ya, tapi ngeri sekali omongan itu. Mungkin yang mau repost ya, pasang judul besar-besar ya, penista fit politisi Gerindra, biar Gerindra kasih besar-besar, supaya viral ini barang. Iya. Yang mau repost pasang saja judul. Betul. Kalaupun Kita mereka mau dukung juga menyamakan, tuh. mereka mau menyamakan Isa dengan Yesus. Justru Isa kalau mereka menyamakan dengan Yesus di Al-Imran ayat 39, di situ ada tulisan Al-Hasyur, artinya dijauhkan dari hawa nafsu duniawi. Saya nggak menafsirkan, tapi memang penjelasannya seperti itu di situ. Saya juga punya Al-Quran di rumah. Nah, kenapa mereka saja mendukung itu? Hah? Tafsir Ibnu Abbas sepupu Nabi Muhammad mengatakan Isa itu mengikuti jejaknya Yahya, Al-Hasyur. Ya, Al-Hasyur, Tidak memiliki syahwat terhadap wanita. 39, betul. Jadi dengan seperti itu mereka sudah lancang menista kitab sucinya sendiri dan menghujat iman yang bukan iman mereka. Apakah itu diperbolehkan dalam ajaran mereka? Kalau memang itu dibiarkan ya berarti itu diperbolehkan. Kalau emang dibiarkan berarti memang ajaran seperti itu. Gitu ya. Oh Tapi iya. kalau Boleh dong. boleh ya. Nah, salam Bang Elo. Shalom semua. Gila. Tuh ya. Oke, kalau mereka katakan begitu berarti yang di Maryam 17 ini
si roh kami ini menampakkan diri dalam bentuk manusia sempurna kepada Maryam, pasti ada apa-apanya juga ini. Sudah menampakkan diri terus dia pasang tabir lagi. Nah, berarti jangan sampai ini terjadi acara week-week ini. Iya, kita miris loh, lihat Iya kan? yang kayak orang ngomong apa, to the point, jujur, polos gitu. Kayak si Agatha, kenapa dipersekusi, kenapa kita mesti melupakan yang ngebakar kaos bertuliskan ayat Alkitab itu masih berlenggang kangkung. Dan tadi yang menganalogikan Tritunggal adalah kelamin, itu nggak sopan sekali loh. Itu Pak Prof izin ya, itu kayaknya udah dilapor tapi prosesnya masih jalan katanya. Ya, jalan yang bisa kita lakukan adalah Jadi- kita selalu mengkawal dan merepost. Iya, Kita iya. repost. Kalau Jangan kalian sampai nggak bisa Terus mendukung mengawal, si nggak Dosma. bisa. Ya, si Dosma. Kalau kalian nggak bisa Sekarang kan mengkawal, Dosma, bisa dengan merepost. Dosma kan sekarang juga diancam-ancam itu. Tapi dia Iya, terus berpegang kepada Tuhan. Iya, untuk si Pak Dosma itu saya nggak kenal juga, tapi saya rasa dia udah punya strategi lainnya. Tapi kita semua nih, karena kita juga negara hukum, kita kawal aja tuh tadi dua narasi itu ya. Iya. Sekarang kan pada rame sih Agatha ini loh Bang. Cuma saya ngeliat kan ini yang bikin kenapa dikejar-kejar nih gara-gara YouTube. Gini loh, postingan di internet itu YouTuber Agatha. Lo Agatha nggak punya channel YouTube. Nggak punya channel YouTube. Kemarin Enggak. Kalau terkait Agatha sih itu nggak jadi masalah ya. Jadi polisi pun ya nerima aja laporan itu. Tetapi Agatha tuh nggak jadi masalah teman-teman. Apapun yang dilakukan Agatha itu orang yang men-share. Jadi sebenarnya yang dicari itu yang punya YouTube, bukan Agathanya ya. Jadi itu bukan jadi masalah. Kalau persoalan Agatha tuh itu bukan hal yang rumit ya teman-teman ya. Dan itu juga sedang diskusi. Nah, tetapi Itu kita diskusi harus tapi tahu bahwa segala ya makanya orang yang mendengar itu apakah dia benar-benar melihat rekaman aslinya dan potongan-potongan itu rekaman aslinya itu apakah benar yang itu yang asli atau masih dipotong-potong ya. Nah, itu nggak akan jadi masalah sih kalau Agatha tuh nggak akan jadi masalah. Beda dengan Zuma yang membakar kaos yang ada ayat-ayat Alkitab ya itu jelas ya. Dengan tadi si Riva itu kan diskusi bukan antara dua arah tetapi dengan hal yang namanya mereka berdua sama-sama menyerang kekristenan. Jadi itu berbeda lagi ya. Tergantung nanti dosmanya mau seperti apa. Tetapi kalau khusus Agatha ya mungkin kita tuh kan orang-orang berhikmat Pak Prof ya. Makanya kalau Agatha tidak mau untuk sementara tidak menyiarkan itu juga menjadi pemikiran kita ya sebagai orang yang berhikmat. Apakah nanti mau dilanjutkan kapan ya? Kita memikirkan segala sesuatu itu tentang strategi dulu ya. Karena kita nggak membabi buta dengan hawa nafsu ya. Seperti mereka gitu kan. Ketika dilaporkan langsung membabi buta hawa nafsu mereka tuh tiba-tiba memuncak karena mayoritas kan. Kita nggak seperti itu ya teman-teman semua ya. Kita berpikir tentang apa yang Tuhan mau berikan untuk kita. Kita butuh doa teman-teman semua. Supaya Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita. Apa yang nanti kita harus sampaikan ya. Jadi teman-teman tidak perlu apalagi ada YouTuber ya, ada orang-orang sesama apologet yang tiba-tiba belum apa-apa udah nyinggung-nyinggung ya. Itu bahaya ya buat apologet juga sendiri ya. kita mestinya jadi apologet ini kita bersatu ya. Bersatu dalam kekristenan bukan terpecah. Kasus seperti ini kita udah ngelihat ini nggak pas. Tadi saya udah bilang Agatha bukan YouTuber dan dia bukan seorang penista. Dia berbicara kebenaran. Kenapa orang suka melihat dia? Saya melihat karena saya partisipan. Bukan gara-gara saya sering ngisi di atas, bukan. Karena saya sebagai partisipan, saya sering nonton di atas. Nggak setiap kali dia live pun saya naik. Saya ngelihat dia objektif dan orang suka kebenaran. Kalau Riva kita tahu lah Prof. Oh ya, kita kawal terus ya, teman-teman repost ya. Kalau kalian tidak bisa membantu dengan apa ya? Kita nggak seperti kelompok-kelompok yang mengut donasi atas nama Agatha, bukan. Kalau kalian nggak bisa membantu dengan hal material atau apa, kalian cukup repost aja tuh tadi yang saya repost ini, kalian repost supaya apa? Supaya ini nyampe ke mata masyarakat juga apa yang dilakukan dari orang yang pakai nama apologet Islam Indonesia. Ya.
apakah seperti itu? Apakah harus seperti itu? Apakah itu diperkenankan di dalam agama Islam? Nah, kalau memang kalian tutup mata, berarti memang ajaran kalian seperti itu. Gitu. Ya, fokusnya ke ini ya, ke teman-teman, ke Rifa, terus politisi siapa? Politisi Gerindra tadi, ya. Terus sama si Zuma yang bakar ayat Alkitab diinjak-injak itu ya. Ya. Kalau Rifa itu karena kepahitan, bro, karena sakit hati kan. Jadi karena dia ada suaranya nih. Mungkin kalau atau teman-teman mungkin ingat ya kasus ini. Oke, aku nggak bisa untuk suka sama orang saat ini siapapun. Nggak boleh suka sama Kita ulang lagi ya. Oke, aku nggak bisa untuk suka sama orang saat ini siapapun. Aku nggak boleh suka sama Lagi kita lanjut gak nih? Lanjut gak? Dengan gambarnya dong. Dengan videonya dong. Itu sebentar Bang Elo. Itu teman-teman nanya politisinya siapa. Kalian lihat di VT saya yang ini, itu ada yang saya repost. Di situ ada tokohnya ya. Namanya Ike Masita Tunas. Ike Masita Tunas SSOS MSI, Sarjana Sosial Magister Scientist. Ya. Politisi Gerindra. Tuh, ada mukanya juga di situ, live. Wah, ini ternyata di sini ada Putri Sion nih. Tuh. Ya itu tadi sekilas info ya, kenapa kalau Rifas kalau dia live itu selalu membawakan lato-lato ya, mempermasalahkan lato-lato ya, dan teman-temannya ya pasti ya gara-gara itu. Ya, nggak heran makanya seorang perempuan ya live selalu mempermasalahkan lato-lato. Silakan. Ya ini. Tolong di repost ya teman-teman, ya repost ya. Tidak ada kata anggotanya. Wah, lengkap dengan kata anggotanya ini. Iya. Repost terus pasang judul ya. Jangan lupa pasang judul. Penghujat fit politisi Gerindra. Tuh. Oh enggak. Oh begini, ini tag TikToknya Gerindra. Aktif. Oh iya bisa. Aktif banget sekarang dia. Ya, tag. Tadi aku juga udah tag itu. Benar, kita harus kawal Ripa dan Ike Masita Tunas, kader dari Gerindra. Tidak pantas dia bersama Gerindra. Dia hanya akan menjadi benalu bagi partai Gerindra. Ripa ini memang penuh kebencian. Untuk Agatha, Tuhan kiranya menyertai dan menguatkan Agatha. Kami tahu Agatha tidaklah menista, Agatha hanya memberitakan meluruskan kesalahpahaman. Firman Tuhan juga mengingatkan kita melalui Rasul Paulus. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Filipi 1 ayat 15-19. Menghadapi tuduhan bisa sangat menyakitkan, terutama jika hal itu mempengaruhi reputasi dan integritas kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang menghadapi tuduhan dengan iman dan ketenangan. Belajar dari Yusuf mengenai kesabaran di tengah ketidakadilan. Yusuf adalah contoh lain yang menghadapi tuduhan palsu. Ia difitnah oleh istri Potifar dan dipenjarakan tanpa bukti yang benar. Namun, Yusuf tetap berpegang pada integritasnya dan tidak menyerah pada keputusasaan. Akhirnya, Tuhan membalikkannya untuk kebaikan dan memulihkan Yusuf dengan cara yang luar biasa. Kejadian 50 ayat 20. Dari kisah ini, kita belajar pentingnya kesabaran dan keyakinan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Belajar juga dari Tuhan Yesus.
Dia adalah teladan utama dalam menghadapi tuduhan. Yesus sendiri menghadapi berbagai tuduhan yang tidak benar selama pelayanannya. Dia dituduh menghujat Allah, merusak hukum Taurat, dan bahkan memimpin pemberontakan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 23 dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan semuanya kepada Dia, yang menghakimi dengan adil. Yesus mengajarkan kita untuk mempercayakan situasi kepada Tuhan, yang adalah hakim yang adil. Dia tidak merasa perlu untuk membela diri secara berlebihan, tetapi tetap menjalani kehendak Bapa. Untuk itu respons kita dalam menghadapi tuduhan. Tetap tenang dan tidak membalas, seperti Yesus. Kita dipanggil untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun secara manusiawi kita mungkin ingin segera membela diri, penting untuk tetap tenang dan tidak bertindak berdasarkan emosi. Mari berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Berdoa adalah respons pertama yang harus kita ambil. Dalam doa, kita menyerahkan rasa sakit, ketidakadilan, dan ketakutan kita kepada Tuhan. Dia adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan yang akan menegakkan keadilan pada waktunya. Percaya kepada Tuhan yang memegang kendali. Seperti Yusuf, kita dapat yakin bahwa Tuhan bisa memakai segala sesuatu, termasuk tuduhan yang tidak benar, untuk rencananya yang lebih besar. Apa yang tampaknya menjadi kekalahan bisa diubah menjadi kemenangan. Jadi, menghadapi tuduhan yang tidak benar adalah ujian iman yang sulit. Namun, kita dipanggil untuk tetap teguh, tenang, dan penuh harapan. Tuhan tahu hati kita, dan Dia adalah pembela kita yang sejati. Tetaplah bertindak dengan kasih dan kerendahan hati, sambil percaya bahwa kebenaran akan terungkap pada waktu Tuhan yang sempurna. Mari terus beritakan kebenaran, karena dengan kebenaran, kesalahpahaman diluruskan. Salam murid Kristus.